Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola semua perangkat keras dan perangkat lunak di dalam komputer atau perangkat lainnya. Bayangkan sistem operasi seperti seorang manajer di sebuah perusahaan. Ia mengatur segala hal, seperti menjalankan aplikasi, mengelola file, dan memastikan semua komponen perangkat keras, seperti prosesor, memori, dan hard drive, bekerja dengan baik dan efisien. Tanpa sistem operasi, komputer atau perangkat tidak bisa digunakan karena tidak ada yang mengatur bagaimana perangkat itu bekerja atau menjalankan aplikasi. Windows, sistem operasi yang paling banyak dipakai di komputer. Dibuat oleh Microsoft, Windows memiliki antarmuka yang mudah digunakan dan mendukung banyak program. Biasanya digunakan di komputer pribadi, sekolah, dan kantor. B. Mac OS NT. Sistem operasi yang dibuat oleh Apple khusus untuk komputer Mac. Mac OS dikenal dengan desainnya yang menarik dan aman dari virus. Cocok untuk pekerjaan kreatif seperti desain grafis, musik, dan video. Linux, sistem operasi yang bisa diubah dan disesuaikan oleh siapa saja karena bersifat open source, sumber terbuka. Linux lebih sering digunakan oleh para ahli komputer dan pengembang karena fleksibilitas dan keamanan tinggi. MS-DOS, sistem operasi yang lebih tua dan sederhana, menggunakan perintah teks, tidak memiliki tampilan grafis seperti Windows atau macOS. Dulu sering digunakan sebelum adanya Windows, tapi sekarang jarang dipakai. Android, sistem operasi yang digunakan di smartphone dan tablet. Dibuat oleh Google, Android sangat populer karena banyak tersedia aplikasi di Google Play Store dan bisa digunakan di berbagai merek ponsel. 1. Sistem booting. Apa itu booting? Booting adalah proses awal ketika kita menyalakan komputer. Bayangkan seperti bangun tidur. Saat kita bangun, kita perlu membuka mata dan beranjak dari tempat tidur. Begitu juga komputer, setelah dinyalakan, ia akan memuat sistem operasi seperti Windows atau Linux sehingga bisa digunakan. Proses ini mencakup pemeriksaan perangkat keras dan mempersiapkan sistem agar siap digunakan. 2. Manajemen proses. Mengapa penting? Setiap kali kita menjalankan aplikasi, seperti game atau browser, komputer memulai proses. Manajemen proses adalah cara sistem operasi mengatur semua aplikasi yang sedang berjalan. Misalnya, jika kita membuka beberapa aplikasi sekaligus, sistem operasi memastikan semuanya bisa berjalan tanpa saling ganggu. 3. Manajemen memori. Apa itu memori? Memori dalam komputer atau RAM adalah tempat sementara untuk menyimpan data yang sedang digunakan. Manajemen memori adalah tugas sistem operasi untuk mengelola RAM agar semua aplikasi mendapatkan ruang yang cukup. Misalnya, jika kita sedang menggunakan aplikasi musik dan browser, sistem operasi akan memastikan keduanya memiliki cukup memori agar tidak lambat. 4. Register system file. Bagaimana data disimpan? Sistem file adalah cara komputer mengatur data dan file. Bayangkan kita punya banyak buku di perpustakaan. Kita perlu tahu di mana setiap buku diletakkan agar mudah ditemukan. Register system file membantu komputer menyimpan, mengorganisir, dan mengakses data dengan efisien. Ini memudahkan kita mencari dan membuka file yang kita butuhkan. 5. Melaporkan status sistem. Apa fungsi ini? Sistem operasi memberikan informasi kepada pengguna tentang apa yang sedang terjadi di komputer. Misalnya, jika ada masalah, sistem dapat memberitahu kita bahwa ada perangkat yang tidak berfungsi. Administrasi pengguna. Mengapa ini diperlukan? Administrasi pengguna adalah proses mengelola siapa yang boleh menggunakan komputer dan apa yang bisa mereka akses. Misalnya, kita tidak ingin sembarang orang bisa membuka file penting. Dengan mengatur hak akses, kita dapat melindungi data dari orang-orang yang tidak berhak mengaksesnya, seperti seorang petugas keamanan di sekolah. 7. Mengatur perangkat keras. Apa itu perangkat keras? Perangkat keras adalah bagian fisik dari komputer, seperti keyboard, mouse, dan printer. Sistem operasi mengatur semua perangkat keras agar dapat berfungsi dengan baik bersama perangkat lunak. Misalnya, ketika kita mencetak dokumen, sistem operasi memastikan printer terhubung dengan benar dan bisa menerima perintah dari komputer. Kamu tahu nggak sih kalau dulu komputer itu sebesar lemari dan nggak bisa kamu bawa kemana-mana? Nah, sekarang kamu bisa bawa komputer di kantongmu, misalnya lewat ponsel. Yuk kita lihat gimana sistem operasi OS berkembang dari zaman dulu sampai sekarang. Generasi pertama, bayangin,
Di zaman ini, komputer nggak ada di rumah atau kantor, tapi cuma di laboratorium khusus buat ilmuwan. Nggak ada yang namanya sistem operasi, jadi semua tugas komputer harus diatur manual sama manusia, satu persatu. Nggak ada OS. Sama sekali. Komputer besar banget dan mahal. Cuma dipakai oleh ilmuwan atau insinyur. Setiap tugas diatur manual oleh pengguna, satu-satu. Generasi kedua. Di masa ini, mulai muncul OS sederhana. Jadi komputer bisa mengumpulkan tugas dari beberapa orang sekaligus dan menjalankannya otomatis tanpa harus diatur terus-menerus. Mulai muncul OS sederhana. Komputer dipakai buat tujuan ilmiah dan bisnis. Tugas bisa diproses otomatis tanpa bantuan manusia terus-menerus. Generasi ketiga. Di sini, komputer semakin canggih. Mereka bisa menjalankan beberapa program sekaligus, multi-programming, dan membagi waktu pemakaian dengan pengguna lain. Komputer bisa menjalankan beberapa program sekaligus. Dipakai lebih luas, seperti di universitas, pemerintahan, dan industri. Generasi keempat, mulai deh kita kenal OS modern, seperti Windows, macOS, dan Linux. Komputer udah nggak cuma buat ilmuwan, tapi juga ada di rumah dan kantor. OS ini juga mendukung berbagai aplikasi, dari kerjaan sampai main game. OS modern lebih canggih. Ada grafis dan antarmuka yang mudah dipakai. Komputer jadi alat umum di rumah dan kantor. OS seperti Windows, macOS, dan Linux mendukung multitasking dan grafis yang keren. Generasi kelima. Sekarang, OS seperti Windows, macOS, dan Linux makin maju. Komputer nggak cuma buat kerja, tapi juga untuk hiburan, belajar, dan banyak lagi. OS semakin kompleks dan canggih. Grafisnya lebih keren dan lebih mudah dipakai. Komputer jadi bagian dari kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di kantor. Bisa menjalankan banyak aplikasi sekaligus dengan tampilan yang menarik.